Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Cindy Claudia Putri. Saya Nadia Enomelinda bersama teman kelompok saya yaitu Dea Ersta Putri dan juga Hasna Azizah. Mohon izin untuk mempresentasikan materi terkait kompensasi manajemen pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait latar belakang. Peran strategis manajemen ini digunakan bahwa kompensasi adalah alat untuk memotivasi dan pengendalian kinerja. Kompensasi manajemen berfungsi sebagai yang pertama, alat balas jasa atas kinerja, sarana pengendalian untuk motivasi, mekanisme penyelarasan tujuan organisasi, sistem insentif yang efektif dapat meningkatkan produktivitas berkelanjutan. Rumusan masalah dalam topik bahasan ini ada tiga. Yang pertama, temuan penelitian mengenai insentif organisasi. Yang kedua, karakteristik rencana kompensasi insentif yang efektif. Dan yang ketiga, yaitu terkait peran teori agensi dalam kompensasi insentif. Bahasan yang pertama yaitu terkait pengertian dari insentif organisasi. Insentif dijelaskan sebagai imbalan yang diberikan kepada karyawan berdasarkan pencapaian kinerja tertentu yang melebihi standar yang telah ditetapkan. Berbeda dengan gaji pokok, insentif bersifat variabel dan direncanakan untuk mendorong perilaku serta kinerja yang diinginkan oleh organisasi. Tujuannya yaitu memotivasi karyawan mencapai target, menyelaraskan kepentingan dengan tujuan, menarik dan mempertahankan talenta, meningkatkan produktivitas organisasi, dan juga meningkatkan budaya berorientasi hasil. Efektivitas sistem insentif dijelaskan pada tabel berikut. Grafiknya menjelaskan bahwa kinerja kuantitas berefek 34%, kinerja kualitasnya 18%, produktivitas individual yaitu 30%, dan juga kolaborasi tim 25%. Pekerjaan yang paling cocok untuk insentif ini yang pertama outputnya terukur objektif, kinerjanya individual terpisah, variasi kinerjanya tinggi, dan juga kontrol signifikan atas hasil. Insentif dibagi menjadi dua, yaitu individual dan juga tim. Untuk individual, keunggulan insentif ini yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas individual. Sedangkan ada tantangannya, yaitu kompetisinya menjadi tidak sehat, serta kurang efektif untuk kolaborasi tim. Sedangkan insentif tim atau kelompok, keunggulannya yaitu mendorong kolaborasi, serta tantangannya adalah adanya masalah free riding dan juga sesuai budaya kolektif. Jadi antara individual dan juga tim, keunggulannya saling bertolak belakang. Lalu ada peran keadilan dalam sistem insentif. Peran keadilannya ada tiga. Yang pertama distributif, yaitu persepsi keadilan terhadap jumlah insentif yang diterima relatif terhadap kontribusi. Ini mengacu kepada Adam Equity Theory. Untuk yang kedua yaitu prosedural. Persepsi terkait keadilan terhadap proses penentuan insentif, transparansi, dan juga konsistensi kriteria. Untuk yang ketiga yaitu interaksional, kualitas perlakuan interpersonal yang dijelaskan, kemudian komunikasi hormat dan juga penjelasan yang memadai. Kemudian di sini dijelaskan terkait jenis-jenis sistem insentif. Ada lima. Yang pertama price rate, yaitu pembayaran per unit produksi. Yang kedua merit pay, bonusnya berdasarkan evaluasi kinerja. Lalu ada gain sharing, yaitu pembagian dari efisiensi operasional. Lalu ada profit sharing, pembagian keuntungan organisasi. Dan juga stock option, kepemilikan saham karyawan. Kemudian ada faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi dari insentif. Yang pertama, keselarasan dengan strategi organisasi. Yang kedua, kriteria pengukuran yang jelas, yaitu menggunakan metode SMART. Lalu ada komunikasi dan transparansi, perbedaan reward yang signifikan, sekitar 10-15%. Lalu ada ketepatan waktu pemberian reward, dan juga partisipasi karyawan dalam desain.
Namun, di sini terdapat tantangan dan juga masalah potensial terkait implementasi dari insentif tersebut. Yang pertama ada gaming the system, yaitu terkait mengoptimalkan metrik yang diukur, bukan tujuan yang sebenarnya. Lalu ada short termism, yaitu fokusnya hanya pada jangka pendek, yang merugikan organisasi jika diterapkan jangka panjang. Lalu ada crowding out, yaitu terkait dengan reward eksternal mengurangi motivasi intrinsik. Ada kompetisi destruktif, yaitu merusak kolaborasi dan juga knowledge sharing. Lalu ada bias penilaian, yaitu ada halo effect, recency bias, dan juga similarity bias. Kemudian ada karakteristik rencana kompensasi insentif. Di sini ada 5 topik bahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu konsep dasar kompensasi, kedua ada asas-asas kompensasi, yang ketiga metode dan sistem kompensasi, yang keempat faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi, lalu ada karakteristik rencana kompensasi yang insentif yang efektif. Konsep dasarnya di sini, kompensasi dijelaskan sebagai segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan oleh karyawan untuk perusahaan. Kompensasi bisa berbentuk uang atau fasilitas yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Tujuan dari kompensasi ini yaitu yang pertama, memperoleh personel yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang ada, memastikan keadilan, menghargai perilaku yang diinginkan, mengawasi biaya, mematuhi peraturan, memfasilitasi saling pengertian, dan juga efisiensi administratif selanjutnya. Jenis kompensasi ini dijelaskan oleh Dassler pada tahun 2010, yaitu mencakup dua jenis. Yang pertama, kompensasi langsung atau direct compensation. Contohnya yaitu gaji, insentif, bonus, dan juga tunjangan jabatan. Untuk yang kompensasi tidak langsung atau indirect compensation, itu terdiri dari fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Namun di sini juga dijelaskan oleh Haja Ike Kusdia Rahmawati dalam tahun 2008 disebutkan bahwa kompensasi itu ada dua juga. Namun kompensasi yang finansial ini dibagi lagi menjadi dua. Untuk yang pertama, kompensasi finansial itu ada yang langsung dan juga tidak langsung. Untuk langsung seperti gaji atau upah, bonus, dan komisi, serta kompensasi yang finansial itu contohnya adalah tunjangan, asuransi, bantuan sosial karyawan, dan juga lain sebagainya. Untuk yang kompensasi non-finansial, itu terdiri dari bentuk kepuasan yang diterima oleh seseorang dari pekerjaan yang diterima oleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri. Contohnya yaitu lingkungan psikologis atau lingkungan fisik seseorang itu bekerja. Lalu ada asas-asas kompensasi. Di sini dijelaskan bahwa asas kompensasi itu ada dua, yang pertama adil dan yang kedua adalah layak serta wajar. Adil dijelaskan sebagai besarnya kompensasi yang dibayar kepada setiap pegawai harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan dan juga resiko pekerjaan dan tanggung jawab, jabatan pekerjaan dan juga memenuhi persyaratan internal. Adil bukan berarti setiap pegawai menerima kompensasi yang sama besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian perilaku dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap pegawai. Dengan asas yang adil, tercipta suasana kerjasama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan juga stabilitas pegawai akan menjadi lebih baik. Kemudian asas yang kedua yaitu layak dan wajar. Kompensasi yang diterima pegawai memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang jelas. Tolak ukur layak adalah relatif. Penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan konsistensi yang berlaku. Kemudian ada metode dan juga sistem kompensasi. Metode dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tunggal dan jamak. Tunggal berarti penetapan gajinya pada satu faktor utama, misalkan latar belakang pendidikan. Sedangkan metode jamak itu mendasarkan penetapan gaji dengan mempertimbangkan berbagai faktor, misalnya selain dari latar belakang, juga diterapkan terkait apakah mempunyai diklat atau kemampuan tertentu. Lalu ada sistem. Sistem kompensasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu berbasis waktu, berbasis hasil, dan juga kompensasi borongan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi di sini dijelaskan ada 10. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja, kemampuan dan kesediaan perusahaan, serikat buruh atau organisasi karyawan, produktivitas kerja karyawan, pemerintah dengan undang-undang dan juga kepresnya, biaya hidup atau cost of living, posisi jabatan karyawan, pendidikan dan pengalaman karyawan, kondisi perekonomian nasional, serta jenis dan sifat pekerjaan yang dijalani. Karakteristik rencana kompensasi yang insentif yang efektif itu memiliki karakteristik yang pertama, selaras dengan tujuan organisasi, mudah dipahami, adil, berbasis pada kinerja yang terukur, mampu mendorong perilaku yang diinginkan manajemen, serta meminimalkan potensi konflik kepentingan. Lalu materi terakhir yaitu terkait konsep dasar teori agensi. Ini sebelum studi kasus yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Konsep dasarnya, teori agensi ini diperkenalkan oleh Jensen dan juga Mackling pada 1976, menjelaskan terkait hubungan kontraktual antara prinsipal sebagai pemilik sumber daya dan agen sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan. Dalam konteks organisasi, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, sedangkan manajemen sebagai agen yang menjalankan operasional perusahaan atas nama pemilik. Namun, dalam praktiknya, hubungan ini sering menimbulkan konflik kepentingan akibat perbedaan dari tujuan. Prinsipal berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan, sementara agen berpotensi mengejar kepentingan pribadi. Konflik ini dipicu oleh asimetrik informasi, yaitu kondisi ketika manajemen memiliki informasi lebih banyak dibanding dengan pemilik. Oleh karena itu, memerlukan mekanisme pengendalian seperti kontrak kerja dan kompensasi insentif berbasis kinerja untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak. Dalam desain kompensasi insentif, teori agensi ini, struktur kompensasinya insentif menjadi alat penting untuk menyelaraskan kepentingan antara prinsipal dengan agen, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Pendelegasian wewenang dari pemegang saham kepada manajemen berpotensi menimbulkan konflik akibat perbedaan dari tujuan dan asimetri informasi, sehingga diperlukan sistem kompensasi berbasis kinerja agar manajemen termotivasi bekerja demi kepentingan pemilik, bukan hanya kepentingan pribadinya. Kompensasi tidak hanya berupa gaji, tetapi juga mencakup bonus, insentif saham, dan penghargaan lain yang diberikan berdasarkan pencapaian target. Jadi inilah yang akan memotivasi kinerja dari manajemen. Keterkaitan antara kinerja dan imbalan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas manajemen sekaligus memaksimalkan nilai perusahaan, sehingga berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pengendalian untuk meminimalkan konflik kepentingan. Jadi, antara prinsipal dan juga agen sama-sama tujuannya yaitu dapat terpenuhi selain meningkatkan produktivitas dan juga ada peningkatan terkait nilai perusahaan. Desain kompensasi insentif yang tidak tepat dapat memicu perilaku disfungsional seperti manipulasi laba dan keputusan oportunistik yang menimbulkan agensi cost. Oleh karena itu, sistem insentif harus dirancang secara komprehensif. Beberapa faktor penting dalam desain kompensasi insentif meliputi yang pertama, keselarasan tujuan prinsipal dan juga agen. Yang kedua, indikator kinerja finansial dan non-finansial. Yang ketiga yaitu keseimbangan jangka pendek dan juga panjang, tingkat risiko dari target kinerja, keadilan dan kelayakan kompensasi. Pertimbangan atas faktor-faktor tersebut penting untuk meningkatkan akuntabilitas, mendorong kinerja optimal, dan menjaga keselarasan dengan tujuan strategis perusahaan. Lalu ada studi kasus yang kita akan bahas, yaitu terkait PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Tbk Indonesia Tbk ini merupakan perusahaan fast moving consumer good atau FMCG yang terkemuka di Indonesia dan bergerak di bidang produk rumah tangga, perawatan diri, makanan juga minuman. Pasti kita tidak asing dengan produk-produk Unilever Indonesia. Perusahaan telah beroperasi selama puluhan tahun dengan jaringan distribusi yang luas dan didukung berbagai brand ternama. Dan juga terdapat ribuan karyawan di seluruh Indonesia yang bekerja untuk PT Unilever Indonesia.
Dalam laporan tahunan tahun 2024, perusahaan terus memperkuat bisnis melalui pengembangan portofolio, produk, efisiensi operasional, transformasi digital, pengembangan SDM, serta perluasan pasar guna mendorong pertumbuhan jangka panjang. Kebijakan remunerasi sebagai bentuk kompensasi insentif pada PT Unilever Indonesia Tbk atau terbuka. Kebijakan remunerasi direksi dan juga dewan komisaris ditetapkan berdasarkan tanggung jawab jabatan, kompensasi, pengalaman, serta kinerja perusahaan. Penetapan dilakukan oleh komite nominasi dan remunerasi dengan mempertimbangkan benchmark industri FCMG serta pencapaian target jangka panjang juga jangka pendek. Struktur kompensasi direksi meliputi gaji, tunjangan, bonus, dan imbalan pasca kerja. Sedangkan untuk dewan komisaris menerima gaji pokok tanpa bonus maupun opsi saham. Perbedaan ini menunjukkan adanya penyesuaian kompensasi berdasarkan fungsi pengelolaan dan pengawasan dalam tata kelola perusahaan. Kompensasi insentif berperan sebagai pendorong motivasi dan meningkatkan kinerja manajemen. Penilaian kinerja diukur melalui indikator finansial seperti penjualan, laba, dan profitabilitas. Pada tahun 2024, Unilever mencatatkan penjualan senilai 35,1 triliun dengan laba sebesar 3,3 triliun, yang menjadi dasar pemberian bonus dan juga insentif manajerial. Keterkaitan langsung antara kinerja dengan imbalan mendorong manajemen meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, serta pencapaian target perusahaan. Selain itu, sistem insentif juga berfungsi meningkatkan loyalitas dan komitmen karyawan dalam mendukung kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Selain indikator finansial, perusahaan juga mengintegrasikan kinerja non-finansial melalui strategi GAP atau Grow Action Plan yang berfokus pada iklim alam, plastik, dan mata pencaharian sebagai bagian dari komitmen ESG atau environmental, sosial, dan juga governance. Integrasi keberlanjutan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga pada nilai jangka panjang sebagai tanggung jawab. Pada tanggung jawabnya adalah kepada sosial dan juga lingkungan. Penerapan strategi ini tercermin melalui berbagai program seperti pengurangan limbah plastik, penurunan emisi, serta pemberdayaan masyarakat dalam rantai nilai perusahaan. Pemberian insentif didasarkan pada sistem penilaian kinerja yang terstruktur, mulai dari self-assessment, proses always on, hingga evaluasi tahunan. Hasil penilaian menjadi dasar dalam pemberian penghargaan promosi serta pengembangan karir dari karyawan. Penilaian juga diterapkan pada direksi oleh Dewan Komisaris dan juga RUPS dengan indikator seperti kinerja bisnis, kepatuhan, dan juga GCG. Dengan sistem ini, kompensasi insentif dikaitkan langsung dengan kontribusi strategis manajemen, sehingga mampu mendorong akuntabilitas dan juga pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Kesimpulannya, yang pertama, berbagai studi menunjukkan bahwa sistem insentif memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan motivasi, produktivitas, dan pencapaian target organisasi. Efektivitas insentif sangat dipengaruhi oleh kesesuaian desain dengan karakteristik pekerjaan, kejelasan indikator kinerja, serta persepsi keadilan organisasi. Insentif finansial terbukti mampu meningkatkan kualitas kinerja, namun dirancang secara seimbang agar tidak mengorbankan kualitas output atau menurunkan motivasi intrinsik karyawan. Yang kedua, karakteristik rencana kompensasi insentif yang efektif dalam meningkatkan kinerja manajemen mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama yaitu keselarasan dengan tujuan strategis organisasi, transparansi dan kemudahan pemahaman sistem, keadilan internal dan juga eksternal, serta penggunaan indikator kinerja yang terukur dan objektif. Selain itu, sistem insentif harus mampu mendorong perilaku yang diharapkan oleh manajemen, serta meminimalkan potensi konflik kepentingan dan perilaku disfungsional. Integrasi antara kompensasi finansial dan non-finansial menjadi faktor penting dalam menciptakan motivasi yang berkelanjutan. Perspektif teori agensi, kompensasi insentif berperan sebagai mekanisme untuk menyelaraskan
kepentingan antara prinsipal dan agen dalam menghadapi potensi konflik akibat perbedaan tujuan dan asymmetric information. Dengan mengaitkan reward pada pencapaian kinerja yang relevan, organisasi dapat mengurangi agency cost dan meningkatkan akuntabilitas manajemen. Namun demikian, desain kompensasi harus mempertimbangkan keseimbangan antara target jangka pendek dan panjang, tingkat resiko, serta penggunaan indikator kinerja yang komprehensif agar tidak mendorong perilaku oportunistik. Kemudian ada saran untuk organisasi yang akan menerapkan kompensasi atau insentif yang efektif. Organisasi disarankan untuk merancang sistem kompensasi insentif yang selaras dengan strategi bisnis dan juga tujuan jangka panjang dari perusahaan, tidak hanya memikirkan tujuan jangka pendeknya saja. Yang kedua, perusahaan perlu menggunakan indikator kinerja yang komprehensif dengan mengkombinasikan ukuran finansial dan juga non-finansial agar penilaian kinerja lebih objektif. Lalu ada manajemen sebaiknya meningkatkan transparansi serta komunikasi terkait dengan mekanisme pemberian kompensasi insentif agar karyawan memahami hubungan antara kinerja dan reward, sehingga dapat meningkatkan persepsi keadilan organisasi serta motivasi kerja. Dalam perspektif teori agensi, organisasi perlu merancang sistem insentif yang mampu menyeimbangkan antara reward dan risiko guna meminimalkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen serta mencegah munculnya perilaku oportunistik. Lalu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian empiris mengenai implementasi sistem kompensasi insentif pada berbagai sektor industri di Indonesia. Gunanya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas sistem pengendalian manajemen. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.